Dugaan mega korupsi 300 triliun rupiah di Kemenku bikin kaget. Jokowi tak bisa tinggal diam. Pengamat sarankan lakukan hal ini. Kemungkinan ini hasil korupsi, Yes. sudah nggak mungkin yang lain. Yes. Yang lain juga kalau ada dugaan korupsi yang dibilang kecil tadi sama si Ivan itu, kejar dia. Yang mana bagian kecilnya itu, yang stafnya itu, kemungkinan itu hasil korupsi, segera KPK. Kalau emang tidak jalan, ambil. Karena memang KPK sebagai supervisi, Baik, kalau baik. ada dugaan korupsi, dia bisa mengambil alih, Baik. sehingga penegakan hukumnya Baik. pemberantasan korupsi Iya. bisa jalan. Detail-detail seperti itu kan kelihatannya di permukaan gitu, Iya. ya kan? Tapi bagaimana sebenarnya perilaku tax officer ini kan yang selalu berselimut di balik undang-undang, yang selalu berselimut di balik kepentingan negara. Itu kan kesannya untouchable. Coba tanya orang BPK, pernah nggak ngaudit pajak? Pasti dia bilang nggak bisa. BPK nggak bisa ngaudit pajak. Dan sekali lagi, itu bukan angka yang kecil. Nah, karena itu kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mendampingi. Salah satu visi kuat daripada KPK yang periode sekarang ini adalah memperkuat pencegahan. Nah, LHKPN itu mereka apain? Apa cuman didoa-doain aja gitu loh? Doain. Ini nanti akan begini terus. Lu catat deh ya, saya ngomong hari ini gitu. Kita lihat nanti. Ganti Bu Sri Mulyani, kan tadi udah dibilang oleh Pak Mahfud tahun 2009, berarti kan nanti 26 tahun gitu. Kok aneh 26 tahun? Ini soalan besar kita. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan keterbukaan informasi publik, maka publik juga mengharapkan agar ada informasi yang clear, agar jangan ada yang ditutup-tutupi, ya, dan itu dibuka secara transparan. Dan saya pikir ini kan sesuatu yang harus menjadi sugesti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dan juga Kementerian Keuangan. Mahfud MD luruskan temuan transaksi mencurigakan 300 rupiah triliun di Kemenkeu bukan tindak korupsi, tetapi Suara.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Mahfud menegaskan kalau transaksi itu bukan tindak pidana korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi 300 triliun rupiah. Bukan korupsi, pencucian uang, kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam. Mahfud menyebut kalau korupsi itu tindakan mencuri uang anggaran negara. Kemenkeu, dikatakannya telah berhasil mengembalikan 7,08 triliun rupiah dari sejumlah kasus korupsi yang ada. Sementara, tindakan pencucian uang disebutkannya justru bernilai lebih besar ketimbang korupsi. Ia lantas mencontohkan tindak pidana pencucian uang. Semisal Sia melakukan korupsi 10 miliar rupiah. Kemudian uang korupsi itu disalurkan kepada istrinya untuk dibelikan emas 10 ton. Lalu, diberikan kepada anaknya untuk membangun sebuah usaha. Misalnya saya korupsi lalu di belakang ini ada istri saya punya emas 2 ton. Terus anak saya punya showroom mobil yang begitu-begitu diduga tindak pidana pencucian uang karena korupsi saya itu tadi yang beranak pinak. Itu cara menghitung di intelijen keuangan, terangnya. Mahfud mengungkapkan kalau tindak pidana pencucian uang itulah yang nantinya akan diselidiki oleh Kemenkeu karena melibatkan ratusan pegawai. Menurutnya, sangat jarang ada orang yang dihukum karena tindak pidana pencucian uang. Hanya ada 1, 2, 3 oranglah yang dihukum karena pencucian uang padahal nilai itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri oleh Kemenkeu sudah berhasil dikembalikan 7,08 triliun rupiah. Nah, yang pencucian uang yang 300 triliun rupiah ini akan kita tindak lanjuti, tegasnya.